Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Project Based Learning yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa yang telah mengampu mata kuliah AIK 1. Saya akan menjelaskan mengenai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Project Based Learning atau biasa disebut dengan PJBL pada mata kuliah AIK 1. Sebelum itu, ini ada perkataan dari Sunzi yang mengatakan bahwa saya mendengar, saya lupa maksudnya, biasanya seseorang yang hanya mendengar itu akan mudah melupakan. Kemudian ada saya melihat, saya ingat. Maksudnya bagaimana? Biasanya seseorang yang hanya melihat itu hanya mudah mengingat saja. Kemudian yang terakhir ini ada saya melakukan, saya mengerti. Maksudnya bagaimana? Bila seseorang itu terlibat langsung melakukan aktivitas, seseorang akan mudah mengerti hal tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai model PJBL. Model PJBL pada AIK 1 ini dinamakan sebagai Tauhid Sosial. Tauhid Sosial pada proyek PJBL ini salah satu desain pembelajaran yang digunakan oleh dosen untuk mahasiswa agar mahasiswa dapat terlibat secara langsung atau terlibat secara nyata dalam kegiatan komunitas atau dalam kegiatan masyarakat. Tujuannya untuk apa? Mahasiswa akan terlibat langsung untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada di masyarakat yang tentunya sesuai dengan nilai-nilai al-Islam dan kemanusiaan. Lalu untuk kegiatan tauhid sosial ini bentuk kegiatannya ada dua. Yang pertama yaitu gerakan filantropi. Yang kedua ada kepekaan lingkungan. Yang pertama gerakan filantropi. Maksudnya mahasiswa ini akan terjun secara langsung dengan kegiatan berderma kepada sesama yang membutuhkan, sesama masyarakat atau sesama manusia yang membutuhkan. Contohnya, yaitu kegiatan pendampingan yang seperti apa? Bisa pendampingan mengedukasi atau pendampingan yang lainnya. Mengedukasi pendampingan ini bisa ke pengamen jalanan atau anak-anak atau orang-orang yang membutuhkan. Kemudian selain itu bisa pada member bantuan kepada fakir miskin. Member bantuan kepada fakir miskin ini memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan seperti fakir miskin, kemudian bisa kepada kaum duafa atau orang-orang yang membutuhkan yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu kepekaan sosial, kepekaan lingkungan. Kepekaan lingkungan ini maksudnya bagaimana? Ini adalah aktivitas yang terlibat pada kegiatan lingkungan seperti kegiatan pelestarian, kegiatan rehabilitasi terhadap isu lingkungan. Contohnya seperti apa? Mahasiswa bisa mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah seperti pemilahan sampah, reuse, recycle, reduce. Kemudian mahasiswa juga bisa memberikan edukasi mengenai regulasi lingkungan yang rusak. Kemudian di sini ada petunjuk pelaksanaan proyek. Petunjuk pelaksanaan proyek ya, mahasiswa pada awal pertemuan sudah kami berikan mengenai LKM. LKM itu apa? Lembar kerja mahasiswa. Yang tentunya pada lembar kerja mahasiswa, mahasiswa sudah diberikan mengenai langkah-langkah bagaimana kegiatan belajar di kelas itu bagaimana, sistemnya seperti apa, teknisnya seperti apa, itu sudah ada di LKM. Kemudian berisi penilaian, kemudian pembagian kelompok proyek. Pada kegiatan proyek, mahasiswa dibagi kelompok oleh dosen yang tentunya nanti ada minimal dan maksimalnya. Kemudian dalam LKM yang terakhir itu ada LKM Project namanya. LKM Project yang tadi sudah dijelaskan bahwa LKM Project AIK 1 itu dinamakan Tauhid Sosial, yang mana pada LKM yang terakhir itu ada petunjuk-petunjuk mengenai pengerjaan Project Based Learning tersebut. Kemudian mahasiswa hanya diperbolehkan mendapatkan satu proyek saja. Intinya mahasiswa hanya melaksanakan satu proyek saja, tidak boleh melaksanakan kegiatan proyek
lebih dari 1 kali. Kemudian durasi untuk melakukan proyek itu minimal 20 jam. Maksudnya bagaimana? Mahasiswa tidak harus melaksanakan proyek itu dalam 1 hari selama 20 jam. Mahasiswa bisa membagi dalam 20 jam ini, membagi dengan membagi selama 10 hari, 10 pertemuan, bisa 10 pertemuan. Yang intinya bahwa 1 hari tersebut bisa melaksanakan minimal 2 jam. Jadi 10 hari dikali 2 bisa menghasilkan 20 jam. Kemudian waktu pengerjaan proyek. Waktu pengerjaan proyek mahasiswa dari awal pertemuan sampai mahasiswa sudah melaksanakan topik proyek tersebut. Topiknya apa? Topiknya yaitu tauhid sosial tadi yang bisa berupa gerakan filantropi atau yang tadi ini kepekaan lingkungan. Kemudian surat pengantar. Surat pengantar ini akan dibuatkan oleh admin LPIK, yang mana mahasiswa harus mengisi form yang sudah kami share di grup PJMK. Nanti PJMK akan memberikan informasi ke mahasiswa mengenai link form yang akan diisi oleh mahasiswa. Ini akan kami buatkan surat pengantar untuk kegiatan proyek di suatu tempat tersebut untuk mahasiswa melakukan kegiatan proyek. Kemudian dosen membagi kelompok yang mana pada masing-masing kelompok itu terdiri dari 2-3 orang, minimal 3 dan maksimal 3 orang. Tidak boleh lebih. Kemudian untuk petunjuk selanjutnya, ini ada contoh pembagian kelompok dalam satu kelas. Ini hanya contoh, misalkan dalam satu kelas itu berjumlah 35 mahasiswa. Bila dibagi 35 mahasiswa dibagi 3, itu ketemu 11,7 kelompok. Yang mana ketemu 11 kelompok yang berjumlah 3 mahasiswa. Sehingga 11 dikali 3 ketemu 33. Lalu untuk sisanya masih ada 2 mahasiswa. Untuk 2 mahasiswa ini dijadikan satu kelompok. Jadi total untuk kelompok dalam satu kelas ini terdiri dari 12 kelompok. Yang 11 kelompok terdiri dari 3 mahasiswa dan satu kelompok terdiri dari 2 mahasiswa. Untuk output dari kegiatan proyek ini ada berupa artikel dan video. Mahasiswa tidak perlu membuat artikel dan video, tidak perlu membuat dua-duanya ini. Mahasiswa membuat salah satu artikel, salah satu output, yakni artikel atau video yang akan diberikan oleh dosen pengampu kalian. Yang mana nanti siapa kelompok yang akan membuat artikel, siapa kelompok yang akan membuat video, itu akan ditentukan oleh dosen kalian. Kemudian untuk output hanya dikerjakan setiap kelompok saja, bukan individu. Lalu untuk format penulisan artikel dan pembuatan video berikut. Untuk format penulisan artikel itu sekitar 750 kata. Sistematikanya yang pertama itu harus ada hasil observasi. Mahasiswa harus menuliskan apa yang Anda temukan dari hasil observasi dari tempat proyek yang kalian kerjakan tersebut. Kemudian yang kedua, aktivitas apa yang mahasiswa lakukan di tempat proyek tersebut, kalian tuliskan atau kalian jelaskan satu persatu mengenai kegiatan apa saja yang kalian lakukan selama 20 jam tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu refleksi. Mahasiswa menyampaikan komentar atau menyampaikan saran setelah melakukan kegiatan proyek tersebut. Kemudian untuk penformatan video ini pada video harus memperlihatkan mahasiswa yang bersangkutan. Pada video tersebut tidak hanya kegiatan yang tidak memperlihatkan mahasiswa. Mahasiswa harus terlibat dalam video tersebut. Terlihat juga. Kemudian ke video durasinya minimal 5 menit.
dengan maksimal 15 menit. Video diunggah di akun YouTube dan akun IG mahasiswa dengan hashtag LPAIK, hashtag UM Surabaya, hashtag nama dosen mahasiswa yang mengampu mata kuliah AIK, kemudian hashtag project AIK UM Surabaya. Selanjutnya, setelah melakukan project, mahasiswa melakukan presentasi di kelas. Presentasi di kelas dilaksanakan maksimal 10-15 menit per kelompok. Lalu untuk monitoring, dosen melakukan monitoring dengan menanyakan progres dan kendala. Maksudnya bagaimana? Pada pertemuan 4, pada pertemuan 7, dan pada pertemuan 9, dosen melakukan monitoring, menanyakan mengenai progres, menanyakan mengenai kendala. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Agar dosen mengetahui mengenai progres, mengenai kendala mahasiswa dalam kegiatan proyek itu apa. Kemudian untuk sistem penilaiannya dosen ini dalam kegiatan proyek yang minimal 20 jam tadi itu persentasenya yaitu 40%. Lalu untuk output atau luaran artikel atau video itu persentasenya 25%. Lalu presentasi mahasiswa di kelas mempresentasikan kegiatan proyek yang sudah dikerjakan yaitu presentasinya 35%. Setelah ada kelompok yang presentasi proyek, mahasiswa yang tidak terlibat di lembaga tempat proyek tersebut harus menyampaikan. Menyampaikan apa? Pengalaman baru dan komentar dan saran. Maksudnya bagaimana ketika melakukan presentasi di kelas, mahasiswa yang tidak melakukan presentasi harus menyampaikan pengalaman baru apa yang didapat dari kegiatan proyek yang kelompok presentasikan. Kemudian mahasiswa yang lain juga memberikan komentar dan memberikan saran mengenai kelompok yang presentasi tersebut. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai link form. Link form ini yang akan diisi oleh mahasiswa. Link form ini hanya diisi perwakilan kelompok saja. Yang pada poin pertama, nama-nama anggota kelompok ini ditulis semua anggota kelompoknya. Ditulis nama lengkap, siapa saja anggota kelompoknya, kemudian emailnya hanya perwakilan saja, satu email saja, kemudian nomor telepon, perwakilan juga, satu nomor HP saja, kemudian dari fakultas apa, program studi apa, kemudian mata kuliah apa, mata kuliah AIK 1, dan tadi saya jelaskan AIK 1 berarti AIK 1, kemudian dari semester berapa, dosen pengampu, dosen AIK-nya siapa, lalu sasaran tempat pelaksanaan proyek ini harus ditulis secara jelas. Jangan hanya ditulis di SD, di sekolah, di SMP. Harus ditulis secara jelas. SMP Muhammadiyah berapa di Surabaya. Untuk kegiatan pelaksanaan proyek ini hanya boleh dilaksanakan di Surabaya saja karena kegiatan pembelajaran perkuliahan ini sudah dilaksanakan secara offline untuk mempermudah kalian melakukan kegiatan proyek. Jadi untuk kegiatan proyek ini harus dilaksanakan di Surabaya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan proyek Based Learning AIK 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.